Legenda mengisahkan di dalam dunia persilatan terdapat dua buah senjata sakti, yakni pedang langit dan golok pembunuh naga. Kedua pusaka itu amat sangat sakti dan menurut legenda yang beredar, kedua pusaka itu menyimpan sebuah rahasia besar. Sampai-sampai dikatakan bagi siapapun yang berhasil memilikinya akan merajai dunia persilatan. Pertumpahan darah pun terjadi demi mengerebutkan kedua pusaka itu, dan perlahan terbentuklah kedua kelompok yang saling berseberangan, yakni aliran putih dan aliran hitam. Aliran putih terdiri dari gabungan 6 perguruan besar termasuk Putong dan Shaolin, sedangkan aliran hitam diwakili oleh sekte Ming yang di kemudian hari dijuluki sekte iblis oleh aliran putih. Suatu ketika pendekar bernama Chiu San sekaligus murid kesayangan guru San Feng selaku ketua dari perguruan Putong jatuh cinta dan menikah dengan Yan Soso, putri elang putih dari sekte iblis. Mereka berdua bahkan berteman baik dengan Raja Singa Emas, sang pemilik golok naga. Raja Singa Emas kemudian difitnah telah membantai banyak pendekar aliran putih oleh Seng Kun, adik seperguruannya, demi memiliki golok itu. Akibatnya Raja Singa Emas diburu dan mengakibatkan kedua matanya menjadi buta. Beruntung Chiu San dan Yan Soso menyelamatkannya dan membawanya bersembunyi ke pulau terpencil, sampai mereka berdua memiliki seorang putra yang bernama Tio Buki. Pada suatu hari Chiu San dan Yan Soso berniat kembali ke Putong dengan membawa putranya untuk mengunjungi gurunya yang telah berulang tahun yang ke-100. Dan dari sinilah cerita film ini dimulai. Ketika di perjalanan menuju Putong, tanpa sengaja Buki bertemu dengan gadis seumurannya yang bernama Chiu Cicak. Ia sedang bersedih karena ibunya sakit keras, dan untuk menghibur gadis itu, Buki kemudian memberikan sebuah liontin gio padanya. Akan tetapi baru saja Buki dan orang tuanya pergi, sekelompok pendekar tiba-tiba datang dan membawa pergi Chiu Cicak. Sementara ibu Cicak yang kini tengah sekarat akhirnya dihabisi oleh Biatkot, ketua perguruan yang kebetulan salah satu dari 6 aliran putih. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di Putong, di mana kedatangan mereka langsung disambut oleh banyak pendekar yang berasal dari aliran putih. Maksud kedatangan mereka bukanlah untuk menemui guru San Feng, melainkan untuk memaksa Cui San agar memberitahu keberadaan Raja Singa Emas. Walaupun Cui San sudah menjelaskan bahwa Raja Singa Emas sebetulnya telah difitnah oleh pria bernama Seng Kun, Biatkot dan yang lainnya tetap tidak peduli, karena sebetulnya Cui San sudah tahu bahwa alasan yang sebenarnya bukanlah untuk membalas dendam, melainkan ingin merebut golok pembunuh naga dari tangan Raja Singa Emas. Guru San Feng yang dikenal sebagai pendekar terhebat mencoba menengahi perselisihan itu, tentunya dengan mengancam mereka semua. Akan tetapi di tengah perselisihan, mereka datang 2 orang yang dijuluki tetua Suen Ming yang langsung menyerang Buki dan melukai Soso menggunakan jurus tapak as. Untungnya sebelum mereka berdua terbunuh, San Feng dengan cepat menolong dan berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Akan tetapi saat mereka akan bertukar sandera, karena tidak mungkin mengalahkan San Feng dengan liciknya, mereka menyerang Buki hingga Tio Buki terluka parah akibat jurus tapak es. Setelah tetua Suen Ming kabur, San Feng menyalahkan semua aliran putih karena akibat ulah mereka, Yan Soso dan Buki menjadi terluka parah oleh jurus yang sulit disembuhkan. Kemudian karena Cui San tidak ingin menyusahkan gurunya lagi, dia akhirnya memohon pada San Feng agar San Feng mau menjaga Buki dan Yan Soso dengan baik, karena dirinya memutuskan untuk menghadapi 5 perguruan besar sendirian. Cui San yang saat ini bersikeras lawan mereka sendirian akhirnya terluka parah. Kemudian di saat Biatkot akan menyerang menggunakan pedang langit miliknya, San Feng dengan mudah menghentikan serta mengalahkannya dengan begitu mudahnya. Akibat semua luka yang dialami Cui San, dirinya tidak akan hidup lebih lama, dan di tengah sekaratnya dirinya berpesan pada Yan Soso dan Buki agar mereka berdua tidak membalas dendam atas kematian Cui San. Kematian Cui San membuat San Feng begitu bersedih, maka dari itu dirinya memutuskan untuk menyimpan sementara pedang langit dan mengusir semuanya dengan penuh kemarahan. Semuanya pergi! Setelah insiden itu, Buki harus menerima tenaga dalam dari San Feng setiap hari agar Buki bisa bertahan. Akan tetapi, menurut San Feng hanya ada satu cara untuk mengobati jurus tapak es, yaitu dengan menguasai jurus 9 matahari. San Feng menjelaskan bahwa dahulu dia membantu gurunya di Shaolin untuk menyalin kitab Lugia yang di dalamnya berisikan jurus 9 yin atau 9 matahari. Akan tetapi karena Shaolin menuduh San Feng mempelajari diam-diam kitab itu, dirinya akhirnya dianggap
pengkhianat dan terusir dari sana. Maka dari itu sebelum gurunya meninggal, dirinya bersumpah bahwa tidak ada satupun murid Putong yang boleh mempelajarinya. Buki kemudian dibawa ke ruang penyimpanan kitab yang mana semua murid Putong dilarang untuk memasukinya, terkecuali Buki dan Yan Soso, karena mereka berdua bukanlah murid Putong. Maksud Guru Sanfeng mengajak Buki adalah agar Buki mempelajari kitab-kitab di sana, dan tepat setelah Sanfeng keluar, si isi ruangan itu tiba-tiba saja bergetar dan menjatuhkan sebuah kitab yang tersegel, yaitu kitab Lujia, salah satunya jurus 9 Yin atau 9 matahari, yang kemudian dipelajari oleh Buki. Beberapa hari kemudian, ketika Buki akan makan, ia diganggu oleh murid-murid junior Putong karena dianggap selalu membebani Guru Sanfeng. Awalnya Buki mencoba sabar dan mengabaikan mereka, akan tetapi di saat ibunya juga dihina, Buki akhirnya marah dan melawan menggunakan jurus paling dasar dari semua tingkat jurus 9 matahari yang baru saja ia pelajari. Akibat perkelahian tadi, para senior Putong kemudian mengadu pada Sanfeng bahwa Buki telah berkelahi dan mengalahkan semua murid menggunakan jurus yang hebat. Seolah terkejut, Sanfeng kemudian bergegas memeriksa, padahal tujuannya memeriksa hanyalah untuk memastikan bahwa Buki sudah mengambil kitab Lujia yang menjadi harapannya. Buki dan Yan Soso kemudian pergi dari Putong, akan tetapi saat dalam perjalanan menuju Pulau Es dan Api, Soso tidak sanggup bertahan dan tiada setelah mengingatkan Buki agar dirinya tidak membalas dendam. Jangan membalaskan dendam kami, atau semuanya tidak akan pernah berakhir. Setibanya Buki di Pulau Es, dirinya selalu berlatih dari kitab yang telah dicurinya. Hingga tanpa sadar, 16 tahun telah berlalu, dan setelah Buki menguasai jurus 9 matahari serta menjadi pendekar yang tangguh, dirinya memutuskan untuk kembali ke kota demi mencari keadilan atas kematian kedua orang tuanya. Ketika Buki sedang makan di sebuah kedai, dirinya mendengar pembicaraan dari pendekar Huasan yang sengaja mengejek ayah dan ibunya dengan cerita bohong. Akibatnya mereka jadi dilempar oleh seorang wanita yang bernama Xia Chao yang tidak terima jika Yan Soso putri Raja Elang Putih dihina. Perkelahian pun terjadi saat ini. Akan tetapi di saat Xia Chao akan jatuh, dia diselamatkan oleh Buki tanpa memperkenalkan nama aslinya. Ternyata Xia Chao merupakan anggota sekte Ming yang tentunya akan marah jika ibu Buki sengaja dihina. Saat mereka berdua sedang bersembunyi, Buki melihat pasukan kerajaan yang dikawal oleh tetua Xuan Ming. Maka dari itu pada malam harinya Buki dan Xia Chao menguping pembicaraan mereka. Rupanya orang yang dikawal tadi adalah putri kerajaan yang bernama Putri Tiobeng, yang ternyata menjalin kerjasama dengan Seng Kun, sang pengkhianat, dengan tujuan untuk mengadu domba semua perguruan agar saling berselisih. Bahkan Tiobeng dan Seng Kun juga mempunyai siasat licik untuk merebut pedang langit dan golok naga, serta menyuruh Seng Kun yang sudah 10 tahun menyamar di Shaolin untuk segera mencuri kitab Cingkan milik Shaolin agar pihak pemerintah bisa segera menguasai dunia persilatan. Persembunyian Xia Chao ternyata ketahuan yang membuat Buki harus bertarung dengan tetua Xuan Ming. Akan tetapi di saat Buki sudah unggul dalam pertarungan, Xia Chao malah ikut campur dan terluka akibat jurus tapak es. Untungnya Buki dengan cepat bertindak dengan menyandra Tiobeng agar dirinya dan Xia Chao bisa kabur dari sana. Ketika Buki sedang menyeberang menggunakan perahu, Xia Chao meminta pada Buki agar dirinya dibawa ke sekte Ming untuk mengobati lukanya, sekaligus juga ingin memberitahu Raja Elang Putih tentang rencana jahat dari pihak pemerintah. Dan setelah Buki setuju, dia kebetulan disapa oleh seorang wanita di sana, yang kebetulan wanita itu adalah Chiu Chicha, gadis kecil yang dahulu diberi liontin giok oleh Buki. Karena tujuan Buki kebetulan searah dengan Chiu Chicha, Buki akhirnya diberi tumpangan, dan di sanalah Buki akhirnya mengetahui bahwa Chiu Chicha adalah murid perguruan Gobi yang saat ini sedang berkumpul dengan semua aliran putih untuk menyerang sekte Ming. Singkat cerita, Chicha akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu berkumpul dengan semua aliran putih yang kini tengah membentuk strategi untuk menyerang sekte Ming. Namun ketika sedang memikirkan siasat, Seng Kun tiba-tiba muncul untuk memberi ide, yaitu dengan mengirim pendekar Putong yang bernama Chin Sun untuk berpura-pura menjadi Tio Buki agar bisa membunuh Raja Elang Putih dari dekat. Karena selama ini Raja Elang Putih, yaitu kakek Buki, mengira bahwa Buki sudah tiada sejak lama. Akan tetapi siasat itu terdengar oleh Raja Kelelawar dari sekte Ming yang sejak dari tadi sudah memata-matai mereka. Saat ini Raja Kelelawar berupaya untuk melarikan diri, namun saat dirinya berhasil menjadikan Chiu
Cicak sebagai Sandra, Buki tiba-tiba datang menolongnya. Walaupun pada akhirnya Buki harus kabur dengan jurus auman singa karena dikira sebagai mata-mata. Singkat cerita, di markas sekte Ming, petinggi yang bernama Yang menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengutus Putri Tiobeng untuk menguasai dunia persilatan. Dan di saat yang sama juga Raja Kelelawar memberitahu bahwa akan datang seseorang yang berpura-pura menjadi Dio Buki. Tidak berselang lama, Buki datang membawa Xia Chao yang terluka sambil meminta tempat aman untuk mengobatinya. Akan tetapi setelah Buki membocorkan identitasnya bahwa dirinya adalah cucu Elang Putih langsung menyerang Buki. Kakek aku Buki. Kau benar-benar Buki? Untuk menghindari pertarungan, Xia Chao kemudian mengajak Buki untuk memasuki ruangan rahasia yang berada dalam sekte Ming. Dan ruangan itu adalah ruangan terlarang yang hanya boleh dimasuki oleh tetua sekte Ming. Karena jika orang lain sudah masuk ke sana, mereka tidak akan bisa keluar lagi. Dan Xia Chao mengetahui rahasia ruangan terlarang itu dari ibunya. Sesaat setelah Raja Elang Putih turun ke medan perang, Seng Kun, si pengkhianat, tiba-tiba muncul dan mengancam bahwa sekte Ming akan hancur sebentar lagi. Raja Kelelawar dan Yang kemudian menyerang bersama, akan tetapi Seng Kun yang licik ternyata dibantu oleh tetua Xuan Ming yang membuat mereka berdua kalah setelah terkena jurus tapak es. Kemudian, Joboke saat dirinya berusaha mencari jalan keluar, dirinya menemukan jalan buntu yang tertutup oleh bebatuan yang tipis. Kemudian setelah bebatuan itu dihancurkan, terlihat sebuah ruangan yang besar serta jasad seseorang yang sudah menjadi tengkorak. Di depan jasad itu tertulis sebuah pesan yang menjelaskan bahwa dirinya adalah ketua sekte Ming yang ke-33, bersumpah akan melawan pemerintahan yang kejam dengan mengembalikan lagi senjata api suci. Di pesan itu juga menjelaskan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Seng Kun dan berhasil kabur setelah ruangan tertutup. Semenjak kejadian itulah ketua sekte Ming memutuskan tetap tinggal di dalam, dan sebelum dirinya meninggal, dirinya menyalin sebuah jurus sakti 7 tingkat yang bernama jurus memindahkan langit dan bumi. Bagi siapapun yang berhasil menguasainya akan dinobatkan sebagai ketua sekte Ming dan juga bisa dengan mudah memindahkan apapun termasuk bebatuan besar untuk keluar dari sini. Untuk menguasai jurus itu, pendekar biasa memerlukan waktu 20 tahun, pendekar hebat 10 tahun. Sedangkan Buki yang sudah menguasai jurus 9 matahari dianggap sebagai pendekar sakti yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. Di saat Buki sudah menguasai sampai tingkat ke-6, keadaan Xia Chao semakin memburuk. Maka dari itu Buki langsung mengobatinya dengan cara memindahkan racun tapak es ke jasad ketua sekte Ming. Kemudian setelah Xia Chao sembuh, Buki segera keluar untuk menolong kakeknya tanpa mempelajari sampai tingkat ke-7. Di sisi lain, 6 perguruan besar akhirnya masuk ke dalam sekte Ming dan berhasil membuat Raja Elang Putih terluka parah karena diserang oleh serangan kombinasi milik perguruan Butong. Karena semua petinggi sekte Ming sudah tidak berdaya, semua aliran putih menyuruh sekte Ming untuk menyerah. Akan tetapi di tengah situasi itu, Buki muncul di tengah-tengah mereka untuk menghentikan perselisihan. Buki menjelaskan bahwa semua perselisihan ini adalah hasutan dari biksu Shaolin bernama Seng Kun yang bekerja sama dengan pihak pemerintahan agar aliran putih dan sekte Ming saling menghancurkan. Namun, sebelum Buki selesai menjelaskan, racun tapak es Raja Kelelawar dan Yang bereaksi dengan cepat yang membuat Buki harus segera memindahkan racun ke tubuh pendekar Huasan menggunakan jurus memindahkan langit dan bumi. Setelah itu muncul pendekar Shaolin bernama Honchi yang menguasai jurus cakar naga. Dia menantang Buki untuk bertarung dan jika Buki kalah melawannya maka sekte Ming akan dihancurkan. Saat pertarungan berlangsung, Buki dengan sengaja mempelajari jurus cakar naga yang kemudian digunakan untuk melawan balik hingga Honchi dikalahkan dengan mudah. Biatkot yang penasaran dengan kehebatan Buki mencoba menantang menggunakan pedang langitnya. Akan tetapi karena tujuan Buki ingin menyelesaikan perselisihan, Buki hanya berusaha menghindar dan merebut pedang langit tanpa melukai Biatkot. Buki kemudian memberikan pedang langit pada Zhou Cicak untuk dikembalikan kepada Biatkot. Namun sayang, karena perintah dari Biatkot dan juga aturan perguruan, Cicak akhirnya menusuknya menggunakan pedang langit yang membuat Buki terluka parah. Karena tidak ada yang menang dalam duel melawan Buki, kelima aliran akhirnya mundur dan menghentikan pertarungan. Sedangkan senior dari Butong, yaitu paman Buki, akhirnya memberikan obat buatan Guru Sanfeng. Dan disinilah mereka akhirnya mengetahui bahwa pendekar sakti yang ada di depannya adalah Buki yang ternyata masih hidup. Kau Buki? Kau benar-benar Buki? Beberapa saat kemudian, setelah Buki tersadar dari pingsannya, Raja Elang Putih dan kedua petinggi lainnya akhirnya mengangkat Buki menjadi ketua sekte Ming yang ke-34. Dan itu semua berkat pertolongan Buki dan peraturan sekte Ming.
tentang jurus memindahkan langit dan bumi. Akan tetapi di saat Buki sedang diresmikan menjadi ketua sekte Ming, seorang prajurit datang membawa kabar buruk, yaitu ditemukannya seorang pendekar Butong yang terluka parah yang lokasinya di luar sekte Ming. Begitu Buki dan teman-temannya sampai, pendekar Butong itu menjelaskan bahwa dia diracun dan diserang oleh dua pendekar hebat dari pemerintahan bernama Amau dan Akau. Sementara senior Butong lainnya telah dikalahkan dan tertangkap oleh Putri Tiobeng. Setelah mengetahui hal itu, Buki dan petinggi sekte Ming kemudian pergi untuk menemui Tiobeng di kediaman, tempat di mana Buki dan Xiao pertama kali bertemu Tiobeng. Akan tetapi begitu sampai di sana, para petinggi sekte Ming terkecuali Buki terkena jebakan racun saat melihat sebuah papan yang berisikan rencana pemerintahan untuk menghabisi semua perguruan. Racun yang mereka hirup adalah racun pelemah tubuh. Maka dari itu Buki menyuruh Xiao untuk menjaga teman-temannya. Sementara Buki berniat kembali menemui Tiobeng untuk meminta obat penawarnya. Begitu Buki tiba, Tiobeng langsung memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bermarga Han, sekaligus putri Raja Luyang. Tidak hanya cantik wajahnya, ia juga mirip ibu Buki. Bahkan Tiobeng juga pintar dan licik, karena ketika Tiobeng akan memberikan obat penawarnya, Buki terkecoh masuk ke dalam ruang perangkap, walau sempat menyeret Tiobeng untuk masuk bersamanya. Di dalam ruang perangkap yang sangat kuat itu, Tiobeng mengancam jika Buki tidak segera keluar, maka Xiao dan teman-teman Buki yang tidak berdaya akan dicelakai oleh Biatkot. Semua perkataan Tiobeng ternyata benar bahwa Biatkot sudah ada di sana, dan demi mengulur waktu, Xiao nekat menantang Biatkot dengan menerima 3 pukulan tanpa perlawanan. Dan apabila Xiao sanggup bertahan, maka Biatkot harus pergi dari sana, kembali ke Buki. Saat ini dia masih terus berusaha memaksa Tiobeng hingga akhirnya Tiobeng setuju dan untuk mengeluarkannya dan memberikan obat penawarnya. Tentunya dengan syarat, yaitu Buki harus berjanji untuk mengabulkan 3 keinginannya. Jika kau berjanji melakukan 3 hal untukku, aku akan memberimu obat penawar dan melepaskanmu. Setelah Xiao menerima pukulan yang kedua, kondisinya itu terlihat cukup parah. Namun ketika akan menerima pukulan yang ketiga, Buki datang menyelamatkannya. Setelah Biatkot dikalahkan, Buki langsung memberikan obat penawar untuk semua temannya, sekaligus memberitahu Biatkot bahwa mereka harus berhati-hati karena Tiobeng sudah mengutus pendekar tangguh untuk menghabisi semua aliran putih. Ternyata peringatan dari Buki langsung terbukti, karena begitu mereka pergi, tetua Xuan Ming langsung menyerang mereka. Setelah semua teman-teman Buki pulih, ia langsung mengajak mereka untuk memeriksa kuil Shaolin. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat bahwa murid Shaolin sudah banyak yang tewas. Bahkan di sana juga ada peringatan yang tertulis bahwa setelah Butong hancur, berikutnya giliran sekte Ming. Karena khawatir dengan keadaan Guru Sanfeng, Buki bergegas menuju Butong, di mana saat ini Sanfeng kedatangan salah satu murid Shaolin yang mengabarkan bahwa Shaolin sudah hancur. Berikut kitab 72 yang telah berhasil dicuri. Biksu itu ternyata pengkhianat yang mencoba untuk membunuh Guru Sanfeng. Akan tetapi setelah Sanfeng menghajarnya, Jingsun tiba-tiba menghabisinya. Kemudian di saat Sanfeng sedang lengah, Jingsun langsung menyerangnya. Ternyata selama ini Jingsun adalah pengkhianat yang sebelumnya telah dijanjikan kedudukan tinggi oleh pemerintah jika berhasil mengalahkan Guru Sanfeng. Tidak lama kemudian datang pasukan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Putri Tiobeng dengan tujuan untuk memaksa Guru Sanfeng agar mau menjadi pejabat tinggi pemerintahan. Paksaan itu dilakukan bukan tanpa alasan, karena Sanfeng dikenal sebagai pendekar terhebat yang tak terkalahkan, yang bahkan sangat dihormati oleh pemerintah. Walaupun Sanfeng sudah menolak serta mengusir Tiobeng, ia tetap memaksa dengan berkata bahwa dia baru akan pergi jika Sanfeng berhasil mengalahkan kedua pendekarnya, yaitu Amau dan Akau. Di luar dugaan, Buki muncul dari belakang sambil berkata bahwa dirinya sudah ada di sini dan akan menghadapi kedua pendekar itu. Kakek guru, aku Buki. Buki, kau masih hidup? Buki, aku masih hidup. Sebelum pertarungan dimulai, Tiobeng menagih janji dari 3 janji yang telah disepakati, yaitu Buki dilarang memakai jurus yang telah dikuasainya. Di saat Buki mulai bertarung dengan Amau, saat itu juga Buki langsung diajari sebuah jurus oleh Guru Sanfeng, dan jurus itu adalah jurus legendaris yang tak terkalahkan, yaitu Tai Chi. Dan setelah Buki berhasil menguasai jurus Tai Chi, Amau kalah dengan mudah hingga tulang dan sendinya tidak bisa digerakkan. Sekarang Buki harus menghadapi Akau, pendekar pedang tangguh yang kini memakai pedang langit. Setelah berhasil merebutnya dari tangan Biatkot, dan untuk menghadapi Akau, Buki akhirnya mengeluarkan pusaka yang sudah puluhan tahun ditunggu, yaitu Golok Naga, pemberian dari ayah angkatnya, Raja Singa Emas. Dan setelah pertarungan yang epik, Golok Naga berhasil memenangkannya, yang membuat Akau tidak bisa memegang pedang lagi. Setelah keduanya dikalahkan, muncul seorang pendekar tangguh yang menyelamatkan Putri Tiobeng. Dan sebelum Putri Tiobeng pergi, dirinya mengatakan pada Buki jika Buki ingin menyelamatkan 6 perguruan, maka Buki harus datang menemui
menemuinya di ibu kota. Tio Buki, jika kau ingin menyelamatkan 6 partai besar, cari aku di Datu. Tiobeng kemudian kembali ke istana untuk melaporkan pada ayahnya, yaitu Raja Loyang, bahwa misinya untuk menangkap guru San Feng telah gagal, dan kegagalannya itu disebabkan oleh munculnya seorang pendekar bernama Buki yang menggunakan golok naga. Bahkan di tangan Buki, saktian golok itu melebihi pedang langit milik Piatkot. Di depan Raja Loyang, Seng Kun dengan sengaja meremehkan Tiobeng. Akan tetapi Tiobeng memiliki rencana lain untuk menebus kegagalannya, yaitu sengaja mengundang Buki untuk datang ke ibu kota agar lebih mudah menghancurkan sekte Ming sekaligus merebut golok naga. Setelah pertemuan selesai, guru Tiobeng yaitu Fan Yao melaporkan bahwa dari 6 aliran putih hanya tinggal kitab Butong dan Gobi yang belum direbut, serta kitab jurus Cingkan milik Shaolin yang menurut Seng Kun tidak berhasil didapatkan. Untuk merebut kitab milik Gobi, Tiobeng memerintahkan agar Chiu Cicak, murid kesayangan Piatkot, dibawa ke hadapannya. Berpindah ke tempat lain, rupanya Buki dan petinggi sekte Ming sudah berada di luar ibu kota untuk misi pembebasan ke-6 perguruan besar yang kini telah tertangkap dan dipenjara di sebuah menara. Di saat Tiobeng bertemu dengan Cicak, Tiobeng berusaha mencari kelemahan Buki karena dirinya sangat heran mengapa Buki dengan mudah terkena tusukan pedangnya, padahal Piatkot sendiri tidak sanggup menghadapi Buki. Kemudian di saat Tiobeng memaksa Chiu Cicak untuk menunjukkan jurus pedang milik Gobi, Buki dan Raja Kelelawar datang menyelamatkannya. Di sini Buki menjelaskan bahwa dirinya pasti datang menyelamatkan Cicak karena ia adalah teman masa kecilnya. Nona Chiu Cicak adalah teman masa kecilku. Akan tetapi saat akan membawanya pergi, Chiu Cicak langsung menolak karena dirinya mencemaskan gurunya. Pergilah. Aku harus tetap di sini. Mendengar jawaban itu, Buki dan Raja Kelelawar akhirnya pergi sambil dikejar dan diserang oleh Fan Yao atas perintah dari Putri Tiobeng. Setelah pertarungan singkat itu selesai, terungkaplah sebuah rahasia bahwa Fan Yao sebenarnya adalah anggota sekte Ming yang menyusup ke dalam pemerintahan atas perintah dari ketua sekte terdahulu. Fan Yao, utusan kanan sekte Ming, aku telah menyinggung ketua. Namun, setelah mengetahui bahwa Seng Kun telah menghasut raja agar semua aliran dihancurkan, Fan Yao akhirnya memutuskan untuk menyusup lebih dalam dan bersekutu agar bisa menyelidiki mereka secara diam-diam. Ia juga menjelaskan bahwa kini ke-6 perguruan besar telah terkena racun pelemah tubuh yang penawarnya dipegang oleh Han Chi dan Hu Chi. Karena mengetahui kelemahan mereka, Fan Yao akhirnya menggunakan siasat untuk merebut penawarnya dengan cara menjebak mereka menggunakan arak dan wanita yang kemudian digunakan untuk memaksa mereka agar membebaskan istri dan juga anak Fan Yao, yakni Piatkot dan Chiu Cicak. Padahal semua itu hanyalah kebohongan belaka. Di saat yang sama, Buki dan Tiobeng bertemu di suatu tempat untuk membicarakan sesuatu. Di sana, Tiobeng mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak ingin berselisih dan akan melepaskan ke-6 perguruan jika Buki mau membujuk mereka agar tunduk pada kerajaan. Akan tetapi, karena Buki tidak mau, Tiobeng malah menggoda Buki dengan mengatakan isi hatinya. Setelah itu, Tiobeng menagih janji dari 2 janji yang tersisa, yaitu meminta agar dipinjamkan golok naga walau hanya 1 jam. Tiobeng menjelaskan pada Buki bahwa menurut legenda di dunia persilatan terdapat rahasia besar di kedua pusaka itu yang sampai saat ini baik Piatkot ataupun Raja Singa Emas belum berhasil menemukannya. Kini pedang langit ada padanya dan golok naga ada pada Buki. Maka dari itu menurut Tiobeng kesempatannya dan Buki untuk mencari rahasia itu. Akan tetapi walaupun sekarang golok naga ada pada Buki, dirinya harus meminta izin terlebih dahulu pada Raja Singa Emas. Kau berjanji akan melakukan 3 hal untukku. Pinjam golok pembunuh nagamu dan mempelajarinya selama 2 jam. Berpindah ke dalam menara, Han Chi ternyata masuk perangkap Fan Yao dengan mempertemukan Piatkot dan Cicak. Namun di dalam penjara itu, Piatkot justru melakukan hal tak terduga, yaitu menyerahkan jabatan ketua Gobi pada Chiu Cicak. Akan tetapi sebelum jabatan ketua itu diserahkan, Piatkot meminta Chiu Cicak agar bersumpah, yakni jika dirinya di kemudian hari jatuh cinta pada Buki, apabila sampai menikah, maka Buki tidak akan dikaruniai seorang anak, serta hidupnya akan sengsara. Kemudian, setelah Cicak resmi menjadi ketua, Piatkot lantas memberitahukan rahasia dari perguruan Gobi, yang ternyata bukanlah sebuah jurus atau kitab, melainkan sebuah rahasia besar dari pedang langit dan golok naga. Di saat Han Chi lengah karena seorang wanita, Fan Yao berhasil merebut obat penawar racun darinya, yang kemudian diberikan pada semua tahanan, termasuk Piatkot dan Cicak.
Cijak. Kan tetapi baru saja berhasil menyelesaikan tugasnya, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh kakak dari Tiobeng datang langsung dan memerintahkan agar membakar menara, termasuk semua orang yang ada di dalamnya. Karena bagian dasar menara sudah terbakar, semua orang hanya bisa melarikan diri dari atas, yang mana pasukan panah sudah siap menyerang. Dan akibat serangan panah itu, Hanji tewas seketika. Di saat api hampir sampai di bagian atas menara, Buki datang sambil memberi ide bahwa dia akan menurunkan mereka satu persatu menggunakan jurus memindahkan langit dan bumi. Sementara para petinggi sekte Ming lainnya berusaha melawan para pasukan untuk mengalihkan perhatian. Sayangnya, di saat tinggal 2 orang lagi yang belum diselamatkan, yaitu Biatkot dan Liu, mereka malah bertarung di udara yang membuat mereka berdua sama-sama tiada. Setelah ke-6 perguruan berhasil diselamatkan, Tiobeng langsung dimarahi oleh ayahnya karena semua rencananya telah hancur dan sia-sia. Sebagai hukuman atas semua kegagalannya, Raja Luoyang akhirnya menyerahkan semua kewenangan Tiobeng dan hak istimewanya kepada Seng Kun. Bahkan Tiobeng dilarang ikut campur lagi. Malam harinya di saat Tiobeng bersedih, Buki ternyata datang menghiburnya, sekaligus untuk menepati janji keduanya dengan akan membawa Tiobeng pergi bersamanya untuk bertemu Raja Singa Emas di Pulau Es untuk meminta izin agar golok naga dipinjamkannya. Mendengar jawaban Buki, kesedihan Tiobeng seketika menghilang dan kembali menjadi ceria, terutama saat Buki peduli padanya di tengah cuaca dingin. Padahal di saat mereka sedang menghabiskan waktu berdua, satu wanita yaitu Xia Chao menjadi bersedih karena sebetulnya Xia Chao sudah lama menyukai Buki. Di saat yang bersamaan, Tiobeng dan Buki mendengar sebuah suara yang merupakan kode milik perguruan Gobi. Karena penasaran, mereka berdua memutuskan untuk melihat ke sana, yang mana di tempat itu ternyata sedang terjadi perselisihan antara Cijak dan Minting, kakak seperguruannya. Karena Tiobeng tahu bahwa Cijak akan kalah, Tiobeng memutuskan menolongnya dengan cara menyuruh Buki untuk jadi pendekarnya dan mengalahkan semuanya. Kemudian memaksa Cijak agar dirinya bersedia meminum racun yang ditukar dengan kebebasan. Ini pil 7 serangga dan bunga mematikan. Jika Ketua Ciu menelannya, aku akan lepaskan semua. Lepaskan mereka. Pagi harinya setelah Cijak sadar, dirinya sudah ada di perahu bersama dengan Tiobeng, Buki, dan juga Xia Chao. Karena sebetulnya kejadian semalam hanyalah sandiwara dari Tiobeng agar mereka berdua tidak terkesan ikut campur yang akan menambah kesalahpahaman. Dan berhubung Cijak saat ini menolak untuk pulang, maka Buki sekalian mengajaknya untuk menemui Raja Singa Emas di Pulau Es. Begitu mereka berempat sampai, dari kejauhan terdengar teriakan dari Raja Singa Emas yang kini terikat. Namun di saat Buki akan menolongnya, ternyata itu bukanlah Raja Singa Emas, melainkan 3 pendekar tangguh yang menyerang Buki atas perintah dari seorang wanita yang ada di sana. Di saat Buki kewalahan dan meminta golok naga, tanpa disangka Xia Chao justru mengkhianatinya dan pergi menemui wanita tadi yang ternyata adalah ibunya sendiri. Rupanya ibu Xia Chao adalah seorang gadis suci, sekaligus salah satu dari 4 raja penjaga milik sekte Ming yang dijuluki Raja Naga Hijau, yang kini dilindungi oleh 3 pendekar utusan dari sekte Ming. Dan ketiga senjata aneh milik mereka itu bernama senjata api suci, pusaka terkuat milik sekte Ming yang sudah lama menghilang. Raja Naga Hijau rupanya mengutus Xia Chao untuk menemukan jurus memindahkan langit dan bumi yang telah lama menghilang. Akan tetapi karena Xia Chao tidak berhasil mengambilnya, maka Raja Singa Naga akan mengambil golok naga agar Buki mau menyerahkan jurus itu padanya dengan batas waktu hanya 1 hari untuk memikirkannya. Buki kemudian menemui ayah angkatnya yaitu Raja Singa Emas di dalam sebuah gua. Raja Singa Emas juga mengetahui tentang Raja Naga Hijau dan Xia Chao anaknya, karena dia sama-sama merupakan 4 raja penjaga sekte Ming. Namun di saat semua membicarakan tentang pengkhianatan Xia Chao, hanya Tiobeng saja yang percaya pada Xia Chao bahwa Xia Chao tidak akan mengkhianati Buki. Dan benar saja, pada pagi harinya Xia Chao kabur dari 3 pendekar utusan untuk mengembalikan golok naga, walaupun harus mengkhianati ibunya sendiri. Pertempuran kali ini pendekar utusan mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bisa membakar apapun. Bahkan bagi siapapun yang terkena jurus itu, maka kesaktiannya dan juga ilmunya akan lenyap seketika. Pada saat itu Tiobeng melihat sebuah tulisan pada jejak yang ditinggalkan oleh senjata mereka, yang ternyata itu adalah jurus api suci tingkat ke-7 atau terakhir dari tahap jurus pemindahan langit dan bumi yang belum sempat Buki pelajari. Senjata mereka meninggalkan bekas. Aku sedang membaca tulisannya. Maka dari itu Tiobeng membantu membacakannya. Untuk kiri bidik ke depan, untuk kanan ke belakang. Saat 30% palsu, 70% asli.
Saat tidak terjadi apa-apa, sesuatu akan terjadi. Dan begitu Buki selesai menguasainya, dia langsung memakainya untuk mengalahkan ketiga pendekar walaupun Cicak tanpa sengaja terkena lemparan senjata yang membuatnya langsung terluka. Begitu Xiao berhasil diselamatkan, Tiobeng langsung meminta izin pada Raja Singa Emas tentang niatnya untuk mencari rahasia yang tersimpan pada pedang langit dan golok naga. Raja Singa Emas tentunya setuju dan bersama-sama mencari rahasianya walaupun sampai saat ini belum berhasil menemukannya. Pada malam harinya terdengar suara telepati dari Raja Naga Hijau yang membuat Xiao khawatir. Rupanya jika gadis suci gagal dalam misi, maka dirinya akan dibakar hidup-hidup oleh api suci sebagai aturan dari sekte. Untuk menolong Naga Hijau, Buki dan Xiao berniat pergi menemuinya. Sementara Tiobeng diminta oleh Buki untuk menjaga Singa Emas berikut pedang langit dan golok naga. Walaupun Buki sudah berusaha menolong, ternyata ritual itu hanya bisa dihentikan dengan satu cara. Maka dari itu Xiao akhirnya mengorbankan diri dengan menggantikan ibunya untuk menjadi gadis suci agar hukuman ibunya bisa dibatalkan. Xiao menjelaskan jika ia sebetulnya mengetahui betul jurus memindahkan langit dan bumi, akan tetapi demi kedamaian semuanya, dirinya memilih untuk tidak memberikannya walaupun harus mengorbankan diri. Ia tidak bisa ikut lagi dengan Buki karena jika sudah menjadi seorang gadis suci selamanya tidak boleh berhubungan dengan seorang pria, bahkan tidak boleh pergi kemanapun selamanya. Sebelum berpisah dengan Buki, Xiao mengutarakan isi hatinya termasuk dukungannya kepada Nona Tiobeng karena menurutnya jika Buki bersama dan menikah dengan Tiobeng yang ternyata begitu pintar dan baik hati, maka hidup Buki akan bahagia. Setelah aku pergi, kau masih punya Tuan Putri. Dia sangat cerdas. Jika dia ada di sisimu, tidak akan ada yang berani menyakitimu. Malam harinya setelah kepergian Xiao, Singa Emas, Buki dan Tiobeng meminum-minum dari perbekalan dan arak yang telah disiapkan oleh Xiao. Sampai-sampai mereka bertiga tidak sadarkan diri. Dan setelah Buki siuman, dirinya terkejut ketika sadar bahwa Singa Emas dan Tiobeng sudah tidak ada, termasuk juga pedang langit dan golok naga. Akan tetapi Cicak ditemukan selamat di sana dan langsung disembuhkan oleh Buki. Cicak menceritakan bahwa Tiobeng sebetulnya sangat licik karena menaruh obat di dalam minuman, dan setelah semuanya pingsan, dia membawa semuanya ke atas perahu kecil. Sedangkan dirinya yang saat itu pura-pura pingsan menunggu saat yang tepat untuk kabur dengan terjun ke laut hingga terbawa arus sampai ditemukan oleh Buki. Setelah keadaan Cicak sedikit lebih baik, dirinya tiba-tiba mengutarakan perasaannya pada Buki yang membuat dirinya dan Buki langsung menghabiskan waktu berdua di tengah cuaca yang dingin. Singkat cerita, Buki dan Cicak akhirnya kembali ke sekte Ming dan memutuskan akan segera menikah dalam waktu dekat. Cicak kemudian bercerita pada Buki bahwa saat dirinya diangkat menjadi ketua, gurunya memberikan kitab jurus kopi yang sampai berbulan-bulan ini belum bisa dikuasai karena dirinya tidak mempunyai tenaga dalam yang kuat. Maka dari itu Cicak meminta Buki untuk membantunya menyalurkan tenaga dalam agar itu bisa segera dikuasai. Nanti akan kusalurkan tenaga dalamku. Dalam 7 hari, kau akan bisa meningkatkan kekuatan. Beberapa saat kemudian, tepatnya di perguruan Gobi, tiba-tiba muncul dan menantang siapapun bertarung, dan dari pertarungan itu Ming Ting tewas seketika. Kemudian di saat meneruskan pembantaian itu, Cicak datang menghabisinya, dan Cicak datang dan menghabisinya dengan jurus yang sama. Sehingga cerita pada saat hari pernikahan, di saat akan berlangsung nikah, Tiobeng tiba-tiba muncul sebagai tamu tak diundang yang mengejutkan semua orang, dan tujuannya datang ke sana adalah untuk menagih janji yang ketiga pada Buki, yaitu dirinya melarang Buki untuk menikah dengan Cicak. Tio Buki, kau berjanji akan melakukan 3 hal untukku. Ku melarangmu menikahi Ciu Cicak. Saat itu Buki sempat menolak permintaannya. Buki akhirnya terpaksa menurut, yang membuat Ciu Cicak sangat marah. Walaupun Cicak sudah melarang, Buki akan tetap menyelesaikan urusannya dulu dengan Putri Tiobeng dan akan kembali untuk menebus kesalahannya. Aku, Ciu Cicak, dan Tio Buki telah putus untuk selamanya. Di sini Tiobeng menjelaskan tentang semua yang terjadi sebenarnya. Saat itu ketika di Pulau Es dan Api, sebetulnya Ciu Cicak hanya berpura-pura terluka dan memasukkan racun ke dalam arak hingga mereka bertiga tidak sadarkan diri. Kemudian setelah keadaan aman, Cicak mengambil pedang langit dan golok pembunuh naga untuk mengetahui rahasianya. Jadi rahasia perguruan Gobi yang dikatakan oleh Yatkot sebelum dirinya meninggal adalah cara menyatukan pedang langit dan golok pembunuh naga. Kemudian setelah keduanya
disatukan dan diputar 3 kali, akan keluar beberapa kitab jurus sakti. Salah satunya kitab jurus 9 matahari. Saat itu terjadi, Tio Beng tersadar dari pingsannya, dan karena tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya terpaksa melompat ke laut dan kembali ke ibu kota untuk menghubungi Fan Yao agar memata-matai semua gerak-gerik cicak. Jurus yang dipelajari Ciu Cicak adalah jurus terlarang bernama cakar tulang putih. Untuk menguasainya, cicak menipu Buki waktu itu untuk menyalurkan tenaga dalam, dan begitu cicak berhasil menguasainya, cicak mengajak dan menyuruh untuk menghabisi Ming Ting agar posisi ketua Gobi bisa diduduki dengan tenang. Nah, jurus cakar tulang putih adalah jurus yang dahulunya pernah dipelajari oleh Me Chao Feng. Pada akibatnya ia diusir oleh gurunya sendiri, yaitu Sesat Oi, dalam series Legenda Pemanah Raja Wali yang pertama. Dia berlatih cakar tulang putih dari kitab 9 Yin. Tahun-tahun yang lalu, Mei Chao Feng ingin mempelajari jurus itu dengan cepat. Kembali ke cerita bagaimana sedangkan Raja Singa Emas kini terpenjara di penjara bawah tanah Gobi, di mana Putri Tio Beng telah gagal menyelamatkannya dan hanya bisa mengambil rambut dari lubang kecil yang kemudian dipakai untuk diperlihatkan pada Buki. Saat Yu Cicak sedang berdoa di makam gurunya, tiba-tiba datang Seng Kun yang ternyata Seng Kun sudah lama bekerja sama dengan Yu Cicak. Karena sekarang Raja Singa Emas sudah ada di tangan Yu Cicak, mereka berdua berencana untuk menjadikannya sebagai umpan untuk memancing dan menghabisi semua aliran putih, termasuk Buki dan juga Sekte Ming. Jika itu berhasil, maka mereka berdua akan diangkat menjadi pejabat tinggi pemerintah oleh Raja Luyang. Singkat cerita, kelima aliran putih dan juga Sekte Ming akhirnya datang menemui Ciu Cicak di markas perguruan Gobi. Di sana, Cicak mempersilahkan bagi siapapun yang masih memiliki dendam pada Raja Singa Emas diperbolehkan untuk menyiksanya. Akan tetapi karena sekarang keadaan sudah berubah, mereka semua malah meminta agar Raja Singa Emas dibebaskan, walaupun harus bertarung dengan Ciu Cicak. Kemampuan Ciu Cicak ini sangat hebat hingga Raja Kelelawar tidak mampu menghadapinya. Namun di saat Buki bertarung untuk mencoba menyadarkan Ciu Cicak, murid Gobi melaporkan bahwa ada seseorang yang menyusup dan menghabisi banyak murid. Ternyata orang itu adalah Seng Kun, sang pengkhianat sejati yang kini sudah berhasil mengambil pedang langit dan golok naga. Guru, seseorang masuk ke aula belakang dan menghabisi banyak murid. Bahkan dia juga sudah menguasai 70 kitab Shaolin dan jurus Jingkan yang membuat Yu Cicak dikalahkan dengan mudah hingga terluka parah. Dengan memiliki 2 pusaka sakti dan jurus Jingkan serta dukungan pemerintah, Seng Kun berambisi menguasai dunia persilatan dengan menghabisi Buki sebagai langkah awal. Namun di saat Buki bertarung dan terlihat kerepotan, muncul 3 pendekar utusan yang memiliki senjata api suci, mampu mengimbangi pedang langit dan golok naga. Rupanya mereka bertiga dari Raja Naga Hijau datang atas perintah dari gadis suci untuk menyerahkan senjata api suci kepada Buki. Ketua Tio, gunakan saja kekuatannya. Tidak hanya itu, pasukan kerajaan juga kini tidak menurut karena mereka lebih setia pada Tio Beng. Setengah pasukanmu masih setia kepada Tuan Putri mereka. Kini Buki bertarung menggunakan senjata api suci yang diperkuat oleh jurus memindahkan langit dan bumi. Walaupun Seng Kun memiliki 2 pusaka sakti, dia akhirnya kalah setelah kesaktiannya sirna akibat terkena jurus api suci. Di akhir film, setelah masalah berhasil diselesaikan, Ciu Cicak yang kini terluka parah meminta maaf pada Buki atas semua kesalahannya yang telah ia lakukan. Kak Buki, apa kau bisa memaafkanku? Bahkan sebelum Ciu Cicak tiada, dirinya berpesan dan menyerahkan giok pemberian Buki pada Tio Beng agar Buki menikah dan bahagia bersamanya. Tentunya bersama dengan Tio Beng, wanita yang selama ini sudah rela berkorban banyak serta mencintai Buki dengan tulus.